Oke, gue sekarang dapat amanah baru dari Mas Gilang untuk menginspeksi BMW 320i Gran Turismo. Jadi unitnya nanti ada di Cilegon, kita langsung OTW ke Cilegon untuk melakukan inspeksi. Nah, mau tahu gimana proses inspeksi kita dan bagaimana kondisi mobilnya? Tonton terus video ini, jangan di skip. Yo. BMW 3 Series GT yang gue review ini menggunakan kode bodi F34. Kalau gue bilang dia modelnya adalah liftback, dimana kalau kita buka bagasi belakangnya dia kacanya ikut naik. Nah, BMW 320i F34 GT ini termasuk rare item karena nggak semua orang punya. Dia punya tenaga 180 horsepower dengan twin power turbo dan torsi 380 Nm. Nah, sekarang gue mendapatkan amanah untuk menginspeksi BMW 320 GT atau Gran Turismo ini. Prosedur inspeksinya sama, mobil Jepang maupun mobil Eropa, namun mungkin ada detail-detail kecil yang agak sedikit berbeda yang harus dicek karena biasanya kita sudah punya prosedur inspeksi sendiri dan kita juga melis penyakit-penyakit apa saja yang biasa terjadi di setiap mobil karena beda mobil, beda jenis penyakit. Namun secara garis besar kita selalu mengikuti prosedur yang ada. Kita langsung mulai saja inspeksinya. Seperti biasa, yang pertama gue mengecek di bagian eksterior mobil. Nah, prinsip dari mobil bekas Go.id adalah mobil bekas itu perlu toleransi, dan toleransinya itu bukan berdasarkan harga ya. Jadi acuan toleransi kita adalah harga pasaran mobil. Semisal mobil ini dibanderol dengan harga 450 sampai 500 juta bekasnya. Nah, jika mobil yang kita cek harganya 50 juta atau mungkin lebih di bawah pasaran, maka toleransinya bisa sedikit dinaikkan. Namun jika kita membeli mobil yang harganya sama seperti pasaran atau bahkan di atas pasaran, kita akan semakin mengecilkan atau bahkan meniadakan toleransi tersebut. Namun tetap untuk sisi bagian eksterior pasti ada bagian yang repaint, dan untuk mobil seharga 400 jutaan tetap kita harus memastikan bahwa repaintnya itu rapi. Nah, di mobil ini 80% catnya masih original kecuali bumper depan dan bumper belakang, dan repaintnya pun rapi karena untuk orang yang tidak detail melihat, mereka tidak akan tahu bahwa mobil ini bumper depan dan bumper belakangnya repaint, dan mobil ini warna putih ya. Biasanya kalau repaint warna putih itu dia akan ada perbedaan cat, dimana yang repaint itu lebih putih dibandingkan yang tidak repaint. Namun mobil ini repaintnya sama persis dengan originalnya bumper depan dan bumper belakang, namun masih meninggalkan bekas sedikit yang sangat-sangat kecil, dan mungkin untuk orang yang tidak detail tidak akan menyadari hal itu. Untuk bagian eksterior seperti tadi gue bilang ya, eksteriornya itu masih bagus kecuali bumper depan dan belakang, dan untuk di bagian luar seperti velg gitu-gitu, velgnya banyak sekali lecet. Sayang sekali velg mobil ini banyak sekali lecet. Bukan lecet-lecet yang halus, bukan lecet-lecet yang kecil, namun lecetnya lumayan. Jadi
mobil ini sering ke beset-beset. Lecetnya termasuk lecet berat. Makanya akan sangat disayangkan mobil ini mempunyai velg yang lecetnya lumayan berat. Dan untuk segi eksterior, di mana mobil ini warna putih, mobil ini menurut gue kurang terawat sih, karena catnya itu sudah catnya itu sudah agak menguning. Namun itu bukan masalah besar ya, karena bisa di salon, setelah itu bisa di coating, itu akan mengembalikan warna cat aslinya. Namun tetap itu akan membutuhkan biaya, dan kita sebagai inspektor harus menyampaikan hal-hal kecil sekecil-kecilnya agar customer tahu kekurangan dari mobil ini. Untuk lecet-lecet yang ada adalah lecet wajar di bagian bumper, di bagian bumper depan, itu ya lecet wajar lah ya. Di bagian penutup pintu itu dia ada lecet wajar karena lecet pemakaian, dan itu juga bukan hal besar, dan memang itu sudah masuk skala toleransi kita, karena mobil bekas itu tidak ada yang 100% mulus, tidak ada yang 100% perfect, pasti ada kekurangan, apalagi mobil berusia sekitar 7 tahun. Selebihnya gue mengecek mobil ini sesuai prosedur yang ada, menggunakan list, gue mengecek karet-karet, gue mengecek kaca, headlamp, stop lamp, semuanya intinya sesuai prosedur yang sudah dibuat oleh mobilbekasgo.id, dan kita sudah memiliki standar pengecekan mobil bekas untuk setiap jenis mobil. Beralih ke bagian interior mobil ini, karena mobil ini adalah mobil premium car dan mobil Eropa, di mana semua sistemnya itu sudah terintegrasi oleh komputer. Semakin banyak elektrikal yang harus gua cek, dimana gua harus coba satu-satu, mulai dari vacuum frameless door, karena mobil ini frameless ya, jadi gua harus mengecek satu-satu apakah saat pintunya ditutup dia langsung naik kacanya atau tidak, gitu, apakah masih berfungsi atau tidak. Terus head unitnya yang terintegrasi oleh ECU dari mobil ini, dan kita di dalam head unit itu bisa melihat kapan terakhir kali mobil ini dilakukan servis. Lalu ada spoiler otomatis, ada steering switch control, sebelah kanan pengatur audio, dan sebelah kiri ada limiter, dan semua hal di mobil ini mostly itu elektrik. Sampai mobil ini punya idling stop system seperti Honda Beat ya. Jadi ketika misalnya kita berhenti di jalan, itu mobil ini akan mati sementara untuk menghemat bahan bakar. Pokoknya semua elektrikal di mobil ini gue cek, dan tidak bisa gue sebutkan satu-satu. Yang jelas sebelum kita melakukan inspeksi, kita sudah melis apa-apa saja yang harus dicek di mobil ini. Kita sudah punya prosedurnya, dan kondisinya untuk elektrikal di mobil ini tidak ada malfunction, tidak ada kekurangan. Hanya saja saat gue mengecek di bagian head unitnya, terakhir record terakhir servis yang terbaca di head unitnya adalah di tahun 2018 di kilometer 42.000, sedangkan kilometer mobil ini sudah 93.000 sekian. Juga auto up power window dari mobil ini di bagian supir sudah tidak berfungsi dengan baik, sehingga perlu di repair lagi auto up power window. Namun sisanya elektrikal di mobil ini berjalan dengan baik. Lalu gue mengecek juga di bagian transmisi di dalam mobil ini. Mobil ini menggunakan tuas transmisi model joystick, di mana dia sudah elektrik juga, dan gue rasakan perpindahannya dari gigi per gigi masih sangat halus dan tidak ada masalah. Dan secara keseluruhan kondisi interior mobil ini sebenarnya agak kurang terawat ya untuk kondisi mobil premium car, di mana di sebelah kiri itu plafon atas pilar A-nya itu buat tempelan jarum lah, apa segala macam, dan kebersihannya juga menurut gua so-so, tidak terlalu bersih dan juga tidak terlalu kotor. Untuk mode berkendara mobil ini dia ada Eco Pro, Comfort, Sport, dan Sport Plus ya, dimana gua juga sudah mencoba, dan gue juga mencoba sunroof mobil ini masih berjalan sempurna. Intinya selain dari auto up power window bagian supir dan head unit, record service di head unit yang terbaca hanya di tahun 2018, tidak ada malfunction di elektrikal mobil ini. Gue mengecek semua elektrikal, semua fitur-fitur dan semua fungsi tombol-tombol yang ada di mobil ini, yang tidak bisa gue sebutkan satu-satu di sini karena terlalu banyak. Dan yang jelas gue sudah mengecek semuanya, dan ditemukan beberapa
permasalahan yang sudah gue sebutkan tadi. Beralih ke bagian mesin, seperti yang tadi sudah gue jelaskan, mesin ini menggunakan kode N47D20 yang bisa mengeluarkan tenaga 184 horsepower dengan twin power turbo dan torsi 380 Nm. Dan pertama yang akan gue bahas adalah kebersihan ruang mesinnya. Kebersihan ruang mesinnya, wow, so bad. Mobil ini dari ruang mesin sangat tidak terawat kebersihannya, karena mesinnya itu sangat kotor ya. Walaupun itu bukan hal yang besar, bukan hal yang perlu dipermasalahkan, namun untuk golongan premium car yang biasanya terawat, ternyata mesin mobil ini sangat kotor. Nah, untuk kondisi mesin itu sendiri, dari sistem pembakaran terutama, mobil ini sistem pembakaran masih bagus, suara mesin masih langsung, dan bau knalpotnya pun tidak tajam ya. Artinya gas O2 dan karbon dari bahan bakar itu masih berikatan cukup sempurna, sehingga kadar gas buang itu masih menghasilkan CO2 yang banyak dibandingkan CO-nya. Nah, kabar buruknya adalah mesin ini bunyinya agak kasar, karena saat gue berikan gas spontan, seperti misalkan gue gas abis itu dia turun RPM-nya, dia ada bunyi kletek-kletek di bagian dalam mesin. Nah, biasanya mesin mobil yang ada bunyi kletek-kletek itu, dia komponen dalam mesinnya sudah ada yang kena, sudah ada yang baret, sudah ada yang bengkok. Gue tidak bisa memastikan kondisi komponen bagian dalam mesinnya, tapi itu tidak seharusnya terjadi. Itu tidak seharusnya ada bunyi kletek-kletek seperti itu, dan mesinnya tidak seharusnya sekasar itu. Artinya di dalam komponen mesin sudah ada yang harus diganti, dan penyebabnya macam-macam. Bisa karena overheat sehingga ada komponen mesin yang memuai besi-besinya, bisa juga karena pelumasan yang kurang tepat, atau bisa juga karena pernah kekurangan oli. Banyak sekali penyebabnya, namun untuk memastikan memang harus dibongkar mesinnya, apa saja yang harus diganti, kita harus lihat saat di overhaul atau diturunkan mesinnya. Dan kabar buruknya lagi adalah mobil ini tidak menggunakan cairan coolant. Memang mobil ada yang menggunakan cairan air biasa, ada yang menggunakan cairan coolant. Namun kenapa gue bilang kabar buruknya, mobil ini adalah mobil Eropa, mobil yang biasanya penyakitnya di radiator, karena mobil Eropa sebenarnya tidak didesain untuk iklim tropis seperti di Indonesia. Nah, ditambah lagi mobil ini menggunakan air biasa, di mana air biasa itu mengandung mineral yang bisa bereaksi dengan blok mesin, yang bisa bereaksi dengan besi dan menghasilkan karat dan keropos. Itu kabar buruknya. Juga titik didih dari air itu sendiri hanya 100 derajat Celcius, dan sedangkan suhu ideal kerja mesin itu sekitar 90-95 derajat Celcius, di mana itu sangat mepet sekali dengan titik didih air. Nah, kabar buruk yang satu lagi adalah ada indikasi rembes yang terjadi di packing cover clap. Itu memang bukan hal yang perlu dikhawatirkan, karena packing cover clap itu murah dan mudah sekali untuk diganti. Namun tetap gue bilang ke customer bahwa ada indikasi kebocoran. Untuk di bagian bawah sendiri tidak ada kebocoran mesin, hanya ada tetesan air AC yang tadinya dikira customer itu adalah kebocoran mesin. Namun setelah gue cek, itu hanya tetesan air AC biasa akibat kondensasi dari evaporator itu sendiri. Ada beberapa kabar baik lagi, yaitu mobil ini tidak ada jumperan sama sekali, dan seharusnya memang tidak boleh ada, karena mobil ini mobil Eropa, premium car, BMW yang tidak boleh ada jumperan. Jangankan BMW premium car muda seperti ini ya, BMW tua pun tidak boleh ada jumperan. Dan kabar baik yang satu lagi adalah mobil ini tidak ada indikasi bekas nabrak maupun bekas kebanjiran. Sisanya gue mengecek sesuai prosedur dari mobilbekasgue.id, sesuai prosedur yang sudah kita tetapkan, apa-apa saja yang perlu dicek. Dan selain masalah yang tadi gue sebutkan, mobil ini masih berjalan dengan normal mesinnya. Sekarang beralih ke bagian yang paling gue suka, yaitu test drive mobil. Gue sangat suka test drive mobil apapun, karena gue bisa merasakan rasa mobilnya, gue bisa mengomentari gitu. Tapi sekarang agendanya adalah kita harus memastikan mobil ini feel berkendaranya enak, dan apakah terjadi malfunction saat mobil ini
dilakukan test drive. Pertama, pasti yang gue rasakan adalah bagian kaki-kaki. Kaki-kaki memang tidak ada bunyi saat gue cek, namun memang ada indikasi-indikasi gejala-gejala yang menjelang. Artinya menjelang itu artinya komponen-komponen kaki ada yang menjelang harus diganti gitu. Sekitar estimasi gue sekitar 1 tahun ketika kita menggunakan mobil ini di jalan yang bagus terus, dan 6 bulan ketika kita menggunakan mobil ini di jalan yang mayoritas jelek gitu. Selanjutnya di bagian ban ini sudah sangat tidak layak digunakan. Artinya ban ini sudah botak, sudah grepes, dan ban ini adalah ban run flat tire, dimana ban run flat tire itu harganya sangat mahal. Kalau misalnya gue lihat di online itu harganya berkisar antara 3,5 juta sampai 7 juta tergantung merek bannya, dan mungkin itu hanya satu ya. Jadi ban ini memang termasuk PR yang lumayan menguras kos gitu, karena menggunakan ban run flat tire di mana mobil ini tidak punya spare tire. Nah, sisanya mobil ini tarikannya masih enak, transmisinya gue coba juga masih halus, tidak ada jeduk, mesinnya masih responsif walaupun ada sedikit permasalahan di bagian mesin. Dan gue juga coba manualnya masih berjalan sempurna, dan mobil ini punya transmisi manual dengan kecepatan hingga 8 speed. Sisanya gue mengecek sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Selain yang gue bicarakan tadi, tidak ada permasalahan saat gue test drive, termasuk suspensinya masih enak dan lain-lainnya, kekedapan kabin segala macam masih cukup enak. Final check, gue mengecek kelengkapan surat-surat dari mobil ini. Gue mengecek juga record service. Memang di komputernya di dalam mobil itu record service terakhir itu di 42.000 sekian kilometer di tahun 2018 kalau tidak salah. Namun si owner ini punya record service terbaru yaitu terakhir di 86.000, dan itu bukan record service ganti oli dan lain-lain ya. Gue juga tidak tahu itu record service apa. Yang jelas terakhir dia datang ke bengkel BMW itu sekitar kilometer 86.000 sekian. Dan di komputer juga sudah terdeteksi bahwa mobil ini setelah 500 km harus ganti oli. Nah, sisanya gue cek record service, buku-buku semuanya masih lengkap. Hanya saja ownernya itu tidak membawa BPKB-nya, hanya membawa STNK-nya saja. Dan gue cek di STNK, memang pajaknya mati bulan 3 2021, dan besar pajaknya itu sekitar 11.900.000 atau 12 jutaan lah besar pajaknya, dan mati 1 kali bulan 10 2021. Sisanya gue tidak bisa mengecek surat-surat. Biasanya gue ngecek faktur, NIK, atau misalkan mobil ini build up gue ngecek form A-nya. Namun ownernya tidak membawa. Juga gue menanyakan tentang kunci serep dan jawabannya pun juga tidak pasti, sehingga gue juga tidak bisa memastikan kunci serepnya ada atau tidak. Lalu di final check ini gue juga mengecek lagi sedikit mobilnya untuk memastikan, untuk make sure hasil yang sudah gue cek tadi valid. Itu dia tadi adalah proses inspeksi BMW 320i Gran Turismo by mobilbekasgue.id. Jadi tadi gue udah menginspeksi, gue juga sudah memaparkan kondisinya. Jadi buat teman-teman yang juga mau beli mobil bekas tapi awam soal mobil bekas, awam soal mesin, awam soal dokumen-dokumen, kalian bisa menggunakan jasa layanan inspeksi mobil bekas by mobilbekasgue.id. Nah, kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like, kalau nggak suka jangan dislike. Gue pamit undur diri. Shining out.